Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah bertemu kembali di pembelajaran prakarya bersama Ustazah Yeni. Pada hari ini kita akan masuk ke tema yang selanjutnya, yaitu pengolahan hasil pertanian. Nah, pengolahan hasil pertanian di sini dikhususkan ke jenis serealia, kemudian kacang-kacangan dan umbi-umbian. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pendahuluannya, mengapa sih kita itu harus belajar pengolahan hasil pertanian? Karena memang sebagian besar bahan makanan pokok penduduk dunia merupakan hasil tanaman yang merupakan atau mengandung pati, yaitu amilum atau glukosa atau karbohidrat ya. Jadi pati itu nama lainnya amilum atau karbohidrat atau glukosa. Apa saja makanan yang mengandung glukosa, karbohidrat, dan amilum itu? Itu salah satunya terdiri dari jenis padi-padian atau serealia, kemudian umbi-umbian, dan juga jenis buah. Sekarang kita bahas dulu yang jenis serealia. Apa sih serealia itu? Serealia itu adalah tanaman yang kandungan patinya itu terdapat pada bijinya. Jadi biji-bijiannya itu mengandung karbohidrat. Kalau dikategorikan apa itu tanaman serealia, ya tanaman yang tanaman biji-bijian yang bijinya itu mengandung karbohidrat dan bisa dimakan ya sebagai makanan pokok. Jenis serealia itu contohnya apa saja? Contohnya yaitu tanaman gandum atau Triticum spesies, kemudian jagung, nama ilmiahnya itu zimais, atau padi, nama ilmiahnya itu Oryza sativa. Nah, ini adalah penampakan dari gandum. Kemudian ini adalah penampakan dari jagung. Seperti tadi Ustazah sampaikan, serealia itu adalah tanaman yang karbohidratnya atau patinya terdapat pada bijinya. Jadi ini biji-bijiannya bisa dimakan sebagai nutrisi untuk tubuh kita. Nutrisinya berupa karbohidrat. Kemudian hasil pertanian selanjutnya yaitu dari jenis kacang-kacangan. Diawali dari kacang tanah atau Arachis hypogea. Kacang tanah ini memiliki kandungan kalorinya itu 687 kalori dalam setiap 100 gram. Nah, kalau kalian makan 100 gram kacang, berarti kalian itu sudah mengkonsumsi atau di tubuh kalian itu sudah ada tenaga sebanyak 687 kalori. Kemudian dalam 687 kalori itu, kandungan proteinnya itu 9,2 gram. Lemaknya 71,2 gram. Karbohidratnya 14,6 gram. Seratnya 2,3 gram. Dan hasil sampingannya yang lainnya itu 1,6 gram. Jadi kalau kita makan 100 gram kacang tanah itu mengandung lemak lebih tinggi daripada karbohidratnya. Tapi jangan khawatir ya, lemak kacang itu lemak baik. Oke. Kemudian selanjutnya jenis kacang-kacangan selanjutnya dari jenis kedelai atau Glycine Max. Kacang kedelai itu yang biasa kalian lihat di pasar atau di pedagang bajigur ya, yang suka kacangnya itu kalau direbus ada bulu-bulunya. Kalau ya di pasar suka banyak gitu ya. Nah, kita bahas yuk komposisi kimia kacang kedelai itu seperti apa. Dalam 100 gram kacang kedelai ternyata mengandung 331 kilokalori. Jadi jumlahnya lebih banyak dari kacang tanah.
kacang kedelai kalorinya lebih banyak. Kalau tadi kacang kedelai itu kalorinya hanya 687 kalori, kalau kacang kedelai itu 331 kilokalori. Nah, proteinnya itu 34,9 gram, lemaknya 18,1 gram, karbohidratnya 34,8 gram, kalsiumnya 227 miligram, fosfornya 585 miligram, besinya atau zat besinya 8 miligram, vitamin B1-nya 1,1 miligram, vitamin A-nya 101 satuan internasional dan mengandung air. Jadi bisa dilihat ketika kita makan 100 gram kacang kedelai, maka sama halnya kita sudah mengantongi tenaga sebanyak 300 atau 331 ribu kalori ya. Jadi lebih banyak kandungan tenaga atau kalorinya. Kemudian dari kacang kedelai juga mengandung banyak protein ya daripada lemaknya. Oke, selanjutnya kacang almond. Nah, kacang almond suka kita konsumsi misalkan pada coklat ya, suka banyak almond. Atau kacang almond juga bisa dijadikan susu almond. Nah, itu sebagai ASI booster kalau misalkan ibu menyusui. Apa saja sih kandungan dari kacang almond? Nah, ternyata kacang almond itu mengandung protein yang sangat tinggi atau cukup tinggi. Dalam seporsinya, kacang almond itu kaya akan vitamin E, riboflavin, niacin, dan kalsium. Nah, vitamin E ini bagus untuk kulit, regenerasi sel-sel kulit. Kemudian ada riboflavin, riboflavin itu antioksidan, niacin, dan kalsium. Lalu lanjut ke jenis umbi-umbian. Nah, hasil pertanian yang lainnya yang mengandung karbohidrat itu dari umbi. Diawali dari umbi batang. Nah, ini suka pada kesulitan dalam hal membedakan umbi batang, umbi akar. Perbedaannya ya Solihah, umbi batang itu cirinya di batangnya akan tumbuh daun. Contoh, misalkan pada kentang. Pada kentang kalian suka melihat ada bolong-bolong pada kentang. Nah, bolong-bolong itu adalah tempat munculnya tunas. Kalau di umbi tersebut muncul tunas, berarti sudah tidak akan salah lagi itu adalah batang si umbinya. Karena tempat muncul tunas itu kan di batang ya. Sama halnya dengan ungu, ubi kuning, ubi putih, ubi orange ya. Itu dia di umbinya itu akan muncul tunas. Nah, berarti kalau di umbinya muncul tunas berarti itu adalah batang. Umbinya batang. Kenapa bisa muncul umbi pada batang? Nah, itu karena adanya di batang itu terjadinya modifikasi modifikasi pada batang sehingga kelebihan nutrisi, kelebihan karbohidrat yang ada pada tanaman tersebut disimpan di batang. Jadi batangnya mengandung amilum atau pati. Ketela rambut itu nama ilmiahnya Ipomea batatas. Sedangkan kentang itu nama ilmiahnya Solanum tuberosum. Ini nama ilmiahnya kurang tepat ya, harusnya huruf pertama itu huruf besar I-nya. Huruf kedua B-nya, kata kedua B-nya kecil betul. Ini juga sama Solanum tuberosum. Solanum S-nya itu harusnya besar, tuberosum T-nya betul kecil. Lanjut ke umbi akar. Nah, contoh umbi akar ini adalah ketela pohon atau singkong. Nah, kenapa singkong termasuk umbi akar? Selain singkong, contoh selanjutnya wortel. Bayangkan ya, wortel dan singkong, lihat di umbinya itu suka keluar tunas atau akar. Akar kan ya? Nah, berarti kalau tempat keluar akar itu adalah ya akar. Ini adalah akar tunggangnya atau akar yang besarnya. Ini akar-akar anak akarnya atau serabut akarnya. Jadi kalau di umbi tersebut keluar akar, berarti itu adalah akar utamanya. Ya. Makanya singkong, wortel itu termasuk ke dalam umbi akar. Kenapa disebut umbi akar? Karena
karbohidratnya atau kelebihan karbohidratnya disimpan di akar. Ya, umbi-umbian yang terbentuk akibat perkembangan akar yang membesar karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan pada tanaman tersebut. Jadi tumbuhan itu baik, mereka itu kan memasak makanannya sendiri ya, sehingga dalam proses fotosintesisnya. Nah, kelebihan makanannya mereka simpan berupa cadangan makanan. Ada yang di batang, ada yang di akar, ya. Biasanya atau ada juga yang di buah. Nah, sama manusia diambil cadangan makanannya itu. Jadi pohon itu menyumbangkan nutrisinya untuk kita semuanya. Makanya kita harus sayang tanaman, harus sayang pohon, harus menanam pohon, karena pohon itu banyak banget keuntungannya. Selain nutrisinya bisa kita ambil, juga bisa menahan kandungan air dalam tanah. Ya, kalau misalkan kandungan air dalam tanah ditahan, maka kita nggak akan kesulitan tuh mendapatkan air. Tapi kalau misalkan tidak ada tanaman, tidak ada pohon, maka air dalam tanah tidak akan tertahan, akan apa, mengalir aja ke lautan. Akibatnya laut menjadi tinggi permukaannya, dan di tanah nggak ada air, kita kesulitan air, tapi di laut terlalu banyak ya. Di lautan terlalu banyak, itu akibat dari kita tidak menanam pohon atau tidak melestarikan pohon. Selanjutnya ada umbi lapis. Nah, umbi lapis itu contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih ya. Kenapa disebut umbi lapis? Karena eh, cadangan makanannya terletak pada umbinya yang berlapis-lapis. Nah, ini apa Ustazah? Ini sebenarnya apa? Ini umbinya. Nah, karena apa? Karena ini akar, di akar itu ada batang. Batang umbi lapis itu tidak terlihat, atau nama lainnya batang papan. Jadi, pada umbi lapis itu ada batangnya yang kecil. Ini tempat munculnya akar. Nah, ini kan akar. Nah, di akar ini ada batangnya sedikit. Kemudian ada ada umbinya yang berlapis-lapis. Contoh umbi lapis tadi bawang merah, bawang bombay ya, bawang putih, atau bawang daun juga ya, ada umbinya. Lanjut pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dari serealia atau biji-bijian bisa dibuat tapai ketan atau jagung bakwan atau bakwan jagung. Lalu dari umbi-umbian bisa dibuat lemet singkong, kemudian kue lumpur kentang. Kemudian dari kacang-kacangannya bisa dibuat kacang telur ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, silahkan kalian dibuat tugasnya, akan Ustazah sampaikan untuk tugasnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.